Lu percaya nggak kalau semua bilioner itu punya satu kesamaan? No, bukan orang tua yang kaya, bukan pinter juga, bahkan bukan IQ yang tinggi. Tapi dari cara mereka mikir, bro. Buku ini, Think and Grow Rich, membuktikan itu. Napoleon Hill ngabisin waktu 20 tahun untuk wawancara 500 orang terkaya pada masanya. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Alva Edison semua ngasih tahu rahasianya di buku ini. Dan lu tahu hasilnya? Ternyata kekayaan mereka bukan datang dari modal yang gede, bukan juga dari koneksi mereka yang luas, tapi dari sini nih, dari pikiran mereka. Kedengarannya bullshit banget ya? Ya pertama kali gue denger juga bullshit kok, gue skeptis. Tapi di video ini, gue bakal breakdown 8 pelajaran yang super mahal dari buku ini. Dan di akhir, gue akan bahas kekurangan dari buku ini. Karena jujur aja guys, buku ini tuh tidak sempurna. Dan penting banget buat lu denger kekurangannya di akhir. Karena gue takut kalian salah paham sama buku ini. So stay sampai akhir, let's go! Halo guys, nama gue Arya. Hobi gue adalah baca dan juga nulis dan share ke kalian tentang pelajaran-pelajaran yang gue dapet dari buku dan tulisan gue. Gue upload 2-3 video setiap minggunya. Kalau kalian tertarik dengan konten gue, please subscribe dan like video ini. Oke? Oke, kita langsung lanjut ke pelajaran pertama. Semua kekayaan, semua keberhasilan lu, semua achievement lu, semuanya datang dari otak lu, dari pikiran lu. Oke, jujur aja, gue skeptis banget pas pertama kali denger ini. Ini mah kata-katanya motivator, kata-katanya penulis doang, bukan kata-kata orang kaya. Tapi guys, kalau kita lihat contoh nyata di dunia ini, bahkan di tahun 2025 ini, ada loh ternyata. Contohnya, Elon Musk. Elon Musk itu pengen manusia tinggal di Mars. Dan semua yang dia lakukan, semua bisnis-bisnis yang dia punya sekarang, itu awalnya dari pikiran itu guys. Percaya atau enggak, dia punya perusahaan solar panel itu dibuat untuk bikin energi di Mars. Dia juga punya AI robotics, nanti pekerja di sana pakai AI yang robot gitu. Dan dia juga punya SpaceX buat pindahin orang-orang dari bumi ke Mars. Dan masih banyak lagi perusahaan lain sebenarnya. Kalau contohnya di Indonesia, Timothy Ronald, dia dari kecil cuma pengen jadi investor. Dia jualan sedotan, bikin agensi, semuanya untuk ditaruh ke market. Dan lihat dia sekarang, suka atau tidak, dia orang yang sukses guys. Dan kesuksesan orang-orang itu punya kesamaan guys. Bahwasanya pikiran mereka itu bukan kayak pikiran orang-orang biasa. Mereka pikirannya sangat-sangat fokus. Timothy fokus ke investasi, Elon Musk fokus ke Mars. Dan di buku ini dijelasin guys, bahwasanya semua manusia di muka bumi ini bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Asalkan mereka cuma mau satu hal. Karena lu lihat coba di sekitar lu. Coba lihat orang yang udah bertahun-tahun belajar fokus ke satu bidangnya. Orang-orang itu pasti orang-orang yang sangat luar biasa guys. Gue sangat admire orang-orang seperti itu. Apapun profesinya. Untuk mendalami satu bidang, lu gak akan selalu senang-senang. Lu gak akan selalu happy dalam mengejarnya. Gue mungkin bisa bilang kalau gue itu sangat suka buat video. Tapi bukan berarti gue setiap hari senang buat video. Gue setiap hari senang nulis, nyari ide, buat thumbnail. Semua itu gak selalu menyenangkan buat gue. Dan semakin gue mendalami content creation ini, semakin gue mendalami menulis, mendalami ngomong, itu tuh makin susah guys. Dan kadang gue pernah berpikir untuk menyerah. Dan ini berlaku untuk semua bidang guys. Semua bidang yang lu dalami, pasti lama-lama lu akan menemukan jalan yang buntu. Dan cuma orang-orang yang eksepsional, yang hebat, yang bisa menembus jalan buntu itu. Karena yang namanya kesempatan, menurut buku ini, gak pernah kelihatan secara mudah. Dia itu kadang terlihat sebagai masalah, tapi sebenarnya adalah kesempatan. Dan yang mengubah masalah itu menjadi kesempatan, balik lagi adalah pikiran lu bro. Epictetus, filsuf stoik, pernah bilang bahwa kita punya kekuatan terhadap pikiran kita. Dan kita harus sadar dan kita akan punya kekuatan. Jadi sebenarnya kita bisa mengubah pikiran kita terhadap peristiwa apapun. Dan gue menemukan perspektif yang menarik ketika gue dihadapi dengan masalah. Sekarang gue lihat suatu masalah ini sebagai kesempatan. Karena kalau sesuatu yang gue lakukan itu ternyata sulit, susah banget, pasti orang lain yang mencoba melakukan hal kayak gua, yang mencoba mendapatkan dan mendaki gunung yang sama seperti gua, bakal kesulitan. Dan banyak dari mereka mungkin menyerah. Dan orang-orang yang lanjut ke atas, langsung mendaki, itu adalah orang yang eksepsional. Dan gua ingin menjadi orang eksepsional itu. Dan perubahan mindset ini bikin gua semangat ketika gua dihadapi oleh masalah. Oke lanjut, yang kedua kita butuh desire atau keinginan yang kuat. Oke, balik ke yang gua omongin tadi. Kalau bahwasanya kita bisa mendapatkan semua hal asalkan kita cuma mau satu hal itu. Dan rahasia ini masih terbukti di zaman ini sama orang-orang terkaya di dunia. Jadi ada cerita di mana Warren Buffett dan Bill Gates ini ketemu di suatu interview. Dan buat konteks, sebelumnya Warren Buffett sama Bill Gates ini mungkin baru ketemu 2-3 kali. Mereka itu nggak deket kayak sekarang. Dan di interview itu ditanya, apa sih kunci kesuksesan mereka berdua? Dan mereka tulis satu kunci mereka di satu kertas secara bersamaan. Dan saat kertas itu dilihatkan ke kamera, mereka nulis satu hal yang sama.
yaitu adalah fokus. Kalau dua orang terkaya di dunia bilang fokus adalah suatu hal yang sangat penting dan kunci dari kesuksesan mereka, lu harus benar-benar dengerin bro. Alex Hormozi, YouTuber bisnis yang sangat-sangat kaya juga, dia pernah bilang, lu kenal nggak orang yang kaya dari kripto, kaya dari dropshipping, kaya dari trading, kaya dari bisnis secara sekaligus? Ya, gue juga nggak kenal. Emang nggak ada orangnya. Jadi carilah satu keinginan yang lu sangat-sangat inginkan dan selalu pikirin itu dan perkuat keinginan itu. Lu harus perkuat keinginan lu dengan tulis apa yang lu mau, kapan lu mau mendapatkannya, bahkan jumlah uang yang lu inginkan di kertas. Ini stepnya ya, pelan-pelan gue kasih tahu. Pertama, tulis jumlah uang yang lu mau. Kedua, tulis gimana caranya lu mau mendapatkan uang itu. Jangan cuma nulis mau duit segini, tapi nggak tahu step by stepnya. Itu mah lu nggak bakal dapat duitnya, itu cuma ngayal. Dan ketiga, menurut buku ini ya, lu taruh tanggalnya kapan lu mau mendapatkan uang itu. Dan ini sebenarnya yang gue lakukan kemarin. Dan jujur aja guys, gue ngomong kayak gini bukan berarti gue kaya ya. Jangan sampai ada yang nulis di kolom komentar, "Bang, emang lu udah kaya ngomong kayak gini?" Enggak, belum. Oke, doain aja ya. Di sini gue cuma share apa yang gue temuin dari buku ini, karena buku ini menarik dan mungkin bisa membantu kalian juga. Oke, balik lagi. Kenapa sih penting untuk imajinasi ini? Karena menurut buku ini, kalau lu nggak bisa imajinasi uang yang lu inginkan, lu nggak akan pernah melihat realnya di rekening bank lu. Ini sebenarnya teknik visualisasi yang udah digunain sama banyak atlet pro kayak Conor McGregor. Conor McGregor ini sebenarnya ada julukannya guys, namanya Mystic Mac. Dia mendapatkan julukan itu karena dia bisa memprediksi apa yang terjadi di pertandingan dia. Dia selalu bilang kan, "I will knock him out in the first round." Dan ternyata terjadi guys, setelah dia bilang itu, lawannya ke knock out di ronde 1. Dan ternyata hal ini terjadi karena dia melakukan visualisasi. Jadi mulailah imajinasi. Tapi jangan imajinasi doang, cari plan konkretnya, cari tanggalnya mau kapan, gimana cara lu mau mendapatkannya. Oke? Yang ketiga, lu harus punya faith atau kepercayaan ke diri lu sendiri. Lu harus percaya sama diri lu sendiri kalau lu bisa mendapatkan mimpi lu sekarang. Caranya, ya sebenarnya afirmasi tadi udah bisa buat lu lebih percaya sama diri lu sendiri. Karena mungkin di awal-awal lu nggak percaya sama apa yang lu tulis, tapi kelamaan ketika lu baca terus gitu setiap hari, 2 kali sehari, saat lu pagi, saat lu malam mau tidur, lama-lama dalam otak lu, dalam hati lu bakal percaya lu bisa melakukannya bro. Kenapa gue tahu? Ya karena gue melakukannya bro. Ini yang gue lakukan selama ini. Cuma orang yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan bro. Hal lain selain afirmasi yang bisa buat lu lebih percaya diri adalah dengan aksi. Karena gini loh guys, ini bisa lu lakukan ya ketika lu benci sama diri lu sendiri. Cara paling gampang untuk nggak benci diri lu sendiri adalah ubah diri lu sekarang menjadi orang yang layak untuk dicintai. Contohnya, menurut lu orang yang layak dicintai itu gimana sih? Well, standar orang kan beda-beda ya, tapi menurut gua pasti mereka harus kerja keras, rajin olahraga, rajin baca, rajin kerja. Itu pasti orang yang layak untuk dicintai kan? Jadi cobalah jadi orang seperti itu. Kalau lu orang yang males, nggak mau kerja keras, ya mungkin aja itu yang bikin lu jadi nggak sayang sama diri lu sendiri. Karena coba lu tanya ke diri lu sendiri, kalau ada orang yang seperti kayak lu, apakah lu akan sayang sama dia, cinta sama dia, atau admire sama dia? Kalau jawabannya tidak, ya ubah diri lu sendiri bro. Jadi gitu caranya lu bisa percaya diri. Ubah diri lu menjadi orang yang layak dicintai. Gue gak bilang besok lu harus jadi orang yang super, orang yang lari maraton lah, ngangkat beban 200 kilo gitu. Enggak, menurut gue, lu layak dicintai ketika lu mau berubah, mau lebih baik. Itu udah layak untuk dicintai bro. Lu pasti pernah admire orang yang dulunya banyak salah gitu, banyak ketidaksempurnaan, tapi lu melihat dia ingin berkembang, ingin belajar. Pasti lu bisa admire dia kan? Pasti lu bisa menemukan cinta di dia gitu. Dan sama ke diri lu sendiri, ketika lu di dalam perjalanan untuk menjadi orang yang lebih baik, pasti lebih gampang untuk mencintai diri lu sendiri bro. Lanjut, yang keempat adalah auto-suggestion atau manifesting. Jujur dulu gue skeptis sama manifesting, karena ilmu manifesting tuh kayak sangat pseudoscience gitu guys. Masa gue pernah baca buku, kalau dengan pikiran lu bisa mengubah dunia gitu. Dengan cukup mikir aja nih, lu bisa mengubah orang gitu. Kayak gue gak percaya. Gue sebenarnya masih gak percaya manifesting di mana lu bisa ngubah orang-orang di sekitar lu, ngubah peristiwa di sekitar lu. Tapi gue percaya di manifesting di mana lu bisa ngubah diri sendiri dengan manifesting. Di season tadi yang kita afirmasi ke diri sendiri, kita ngomong ke diri kita sendiri kapan kita mau punya uang ini, gimana kita cara dapatnya, dan mau jumlahnya mau berapa. Otak kita bakal nyimpen semua informasi itu guys, dan namanya adalah auto-suggestion. Jadi sebenarnya auto-suggestion adalah suatu hal yang kita pikirin setiap hari. Lama-lama otak kita bakal bekerja secara otomatis untuk mencari gimana kita cara mendapatkan itu. Nah sebenarnya ini ada teorinya guys, namanya red card theory. Red card theory adalah dimana ketika lu mikirin mobil merah setiap hari,
lama-kelamaan lu akan notice lebih banyak mobil merah di sekitar lu. Coba aja guys, besok ketika lu jalan-jalan gitu mikirin mobil merah. Lama-kelamaan lu bakal notice mobil merah itu ternyata banyak banget. Kenapa? Karena otak kita itu nggak idle guys. Ketika kita ngemikirin sesuatu, otak kita sebenarnya masih bekerja. Sama aja ketika lu mikirin mimpi lu, mikirin uang, otak lu itu nggak diem doang. Ketika di dalam otak lu adalah mimpi lu, uang lu juga, lama-kelamaan otak lu ini bakal mencari cara sendiri. Lama-kelamaan lu bakal notice sendiri gimana cara gue mendapatkan ini, gimana cara gue mendapatkan uang. Otak lu itu suatu organ yang sangat magnificent guys, sangat hebat. Jadi gunain dengan bener ya otak lu itu. Yang kelima, lu harus nemuin specialized knowledge atau ilmu specialized. Nah, sebenarnya apa sih yang bedain ilmu biasa sama ilmu specialized? Gampang aja, ilmu biasa itu adalah ilmu yang lu dengerin. Intinya ya teori doang, kayak video ini kan baru teori doang, belum lu praktekin. Ilmu spesialisasi adalah ilmu yang udah lu terapin dalam sehari-hari. Karena ilmu itu sebenarnya bukan kekuatan guys, itu cuma potensi. Ketika lu pakai ilmu lu, itu baru menjadi kekuatan. Kayak misal nih, lu mau belajar naik sepeda, ya lu bisa aja sih, lu nonton gimana cara orang naik sepeda. Coba lu tonton doang selama 1 minggu, lu bisa naik sepeda nggak lama-lama? Ya nggak bisa kan, lu harus praktek akhirnya. Jadi waktu itu ilmu lu masih potensi, belum menjadi power lu, kekuatan. Makanya ada pepatah, belum jago naik sepeda kalau belum jatuh. Ilmu lu guna kalau bisa lu pake. Kalau cuma ada di buku doang ya nggak guna, cuma potensi doang, cuma ngomong doang, cuma teori doang kalau kata orang mah. Dan konsep ini sebenarnya ngingetin gue dengan ilmu spesifik yang Naval pernah bilang. Bahwasanya ilmu spesifik itu adalah ilmu yang kita doang yang punya, yang kita nggak bisa diajarin sama orang lain, yang biasanya kita belajar sendiri juga. Gimana cara nyarinya? Gampang banget. Lu cari satu hal yang menurut orang lain adalah kerja banget, tapi buat lu itu cuma main-main. Misal kayak gue buat video kayak gini, buat orang lain mungkin kayak PR banget. Gue harus syuting, gue harus edit video juga, belum lagi buat skrip, belum lagi buat thumbnail, itu kayak PR banget. Tapi buat gue, ini suatu hal yang gue sangat enjoy, gue sangat happy sekarang buat video ini. Dan gue mau melakukan ini sampai gue meninggal nanti. Jadi cari satu hal itu dan gue yakin hidup lu akan berubah banget. Yang keenam, lu harus ambil keputusan sekarang juga. Gue pernah dengar dari Jim Rohn, dia itu adalah pebisnis dan motivator dari Amerika. Dia pernah bilang kayak gini, kalau orang miskin itu buat keputusan lama banget, tapi ngubahnya cepet banget. Sementara orang kaya itu ambil keputusannya cepet dan ngubahnya lama banget. Dan gue ngerasain itu ke diri gue sendiri. Dulu gue ngambil keputusan tuh lama banget dan ngubahnya cepet banget. Contoh kayak buat video ini, mungkin kalian bisa lihat video gue awal-awal. Gue itu sebenarnya udah ngepost video dari tahun 2021 karena buat video adalah mimpi gue dari gue kecil, dari gue umur 12 tahun mungkin. Dan gue ambil keputusan untuk buat video pertama gue sangat-sangat lama. Gue nunda mungkin 10 tahun lebih. Dan ketika gue udah buat video pertama gue, ya gue buat video lain lah, mungkin 5 atau 6 gue buat videonya. Tapi setelah itu gue nyerah, gue nganggep ini terlalu susah dan gak ada yang peduli sama gue. Yang ngapain gue lanjutin, gue nyerah akhirnya. Dan alhasilnya gimana? Ya gue gak membuat sesuatu yang bikin gue bangga, yang banggain diri gue sendiri. Semua hal yang bikin lu bisa bangga sama diri lu sendiri, pasti semua halnya adalah hal yang sulit. Jadi ya sebenarnya normal untuk merasa takut mengejar mimpi lu. Tapi gue pribadi, cara gue mengalahkan rasa takut adalah melawannya dengan rasa takut yang jauh lebih tinggi, yaitu rasa takut akan kematian. Ini gue dapat dari Steve Jobs ya. Steve Jobs pernah bilang, kenapa kita takut melakukan suatu hal kalau semua yang kita tahu nanti, orang-orang yang dekat kita nanti, semua hal yang kita buat, semuanya bakal tiada guys. Lu bakal dilupain dan semua orang yang lu sayangi semua bakal meninggal. Jadi ngapain takut gagal kalau kita udah telanjang dari awal? Dan itu hal yang membuat gue gak takut lagi. Jadi apa sih yang kita takutin? Kita takut kehilangan apa? Takut gagal terhadap apa? Orang memang kita nggak punya apa-apa toh dari awal. Dan di akhir nanti kita juga nggak punya apa-apa. Jadi sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kita melakukan suatu hal yang benar-benar kita inginkan, yang kita banggakan. Gue setelah dengar quotes itu, gue ingin membangun suatu hal yang ada setelah gue meninggal nanti. Ya salah satunya adalah video ini guys. Jadi itu cara lu ambil keputusan cepet. Lu harus lawan ketakutan lu. Jangan pernah takut gagal kalau lu udah telanjang, lu udah nggak punya apa-apa kok. Jadi at least we go out with a bang. Yang 7 adalah persistence atau kegigihan. Salah satu quotes favorit gue dari buku ini adalah, di buku ini bilang, kalau nggak ada yang bisa menggantikan kegigihan. Yes, di dunia ini nggak ada shortcut guys, nggak ada jalan pintas. Lu mau mendapatkan mimpi lu itu, ya lu harus kerja keras, lu harus gagal, lu harus dibanting. Nggak ada jalan pintasnya, makanya lu perlu kegigihan. Dan cara lu dapet kegigihan adalah tahu apa yang lu inginkan sebenarnya. Ini cerita lagi tentang Jim Rohn ya. Jim Rohn ini pernah bilang, kalau lu nggak punya goal sekarang, dia bisa nebak net worth lu atau kekayaan lu berapa. Dan ada orang waktu itu yang nanya ke Jim Rohn gimana cara kaya. Jim Rohn nanya balik ke dia,
goals lu apa bro? Dan bapak ini nggak bisa jawab, goalsnya nggak punya. Dan akhirnya Jim Rohn bisa nebak kekayaan dia sampai sennya berapa. Memang nggak semua orang dengan goals itu menjalankan goalsnya, tapi semua orang yang mendapatkan goalsnya pasti pernah menulis apa yang ia inginkan. Karena kekayaan lu dan mimpi lu itu nggak dengerin kemauan lu, nggak peduli dia. Mereka itu dengerin rencana lu. Dan kalau lu nggak gigih, kalau lu kerja keras, lu nggak bakal pernah mendapatkan semua hal itu bro. Dan tapi sebenarnya buku ini masih banyak banget kelemahannya guys. Yang pertama, sebenarnya banyak yang bilang kalau Napoleon Hill itu adalah fraud atau penipu. Jadi dia pernah bilang dia pernah interview Andrew Carnegie dan ratusan bilioner lainnya. Tapi sebenarnya belum ada bukti di mana ia benar-benar interview Andrew Carnegie. Dan bahkan belum ada record di mana ia ketemu beneran. Dan makanya sebenarnya buku ini satu pertama baca, iya bagus, iya ini bikin motivasi gue naik, ini bikin gue pengen kerja keras gitu, kita nyari duit. Tapi bahasanya itu sangat motivator, nggak kayak entrepreneur gitu. Nggak kayak step by step atau buku yang dibuat oleh entrepreneur dan orang kaya beneran gitu. Nggak ada gimana caranya kita run company, nggak ada caranya gimana kita nemu ide, nyari modal, nggak ada. Jadi gue nggak terlalu sukanya itu, dia terlalu motivator bahasanya. Nah sebenarnya mungkin lu udah pada notice juga bahwasannya dari tadi gue ngomongin semua hal itu hal-hal yang sama. Dari tadi itu berulang-ulang aja. Ya sebenarnya itu bukan salah gue juga guys, bukunya memang seperti itu. Inti dari buku ini sebenarnya bisa gue rangkum dalam 10 detik. Yaitu lu bisa kaya dengan hanya berpikir. Lu pikirin apa yang lu inginkan dan gimana cara lu mendapatkannya. Itu doang. Tapi karena Napoleon Hill dia harus menjual bukunya, ya dia harus nulis yang panjang lah, dia harus tebel. Tapi ya sebenarnya di kelemahan-kelemahan itu, buku ini bener-bener gubah hidup gua dan bantu gua. Karena teori-teori yang dia buat, manifest yang dia buat juga, memang bener-bener ngubah pikiran gua. Gua sekarang lebih positif dan lebih percaya sama diri gua sendiri dan gua rasa gua lebih dekat dengan mimpi gua. Tapi karena yang gua omongin tadi, buku ini perlu dikasih tanda kutip. Bahwasanya ketika lu baca buku ini, lu nggak bisa terlalu percaya sama autornya, lu nggak bisa terlalu setuju-setuju aja gitu. Lu harus kritis dan cari cara gimana lu bisa apply ilmu yang di sini ke kehidupan lu. Tapi gua tetap rekomen buat yang mau baca buku ini, yang mau punya mindset kaya gitu. Ya sebenarnya ini lebih kayak self-help books dibanding business books. Tapi kalau lu mau beli buku ini, gue udah taruh di deskripsi gue link pembeliannya ya. BTW yang gue beli ini bukunya bahasa Inggris, tapi ada juga yang bahasa Indonesia dan lebih murah. Gue udah taruh dua-duanya di situ. Jadi kalau lu mau support gue, bisa beli bukunya dan subscribe dan like video ini. Oke, bye-bye.